بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratul kiram muhtaram saya hormati kepada kami beserta jajaran yang merasa tidak sah tidak para hujjat seluruh jamaah sudah taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat qudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya yakni salat subuh secara berjamaah, juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduqa Alam Habibana Karim wa Nabiyyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Irsadus Sari karangan Mbah Hasyim Asy'ari, di mana kemarin kita sudah membahas tentang Asyratus Sa'ah, menjelaskan tentang tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Kita lanjutkan kembali karena saking banyaknya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kepada kita untuk meningkatkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ida ata'ar rajulu imra'atahu wa aqa ummahu wa adna sadiqahu wa aqsa abahu wartafa'atil aswatu fil masajid. Di antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat yaitu idza ata'ar rajulu imra'atahu, ketika laki-laki sudah manut tunduk patuh imra'atahu kepada istrinya. Jadi kalau suami-suami sudah takut istri manut, gimana istri baik,
Maka itu diantaranya tanda-tanda sudah dekatnya terjadinya kiamat, insyaallah. Kira-kira sekarang udah banyak apa masih sedikit ya? Insyaallah masih sedikit Bu ya, insyaallah masih jauh berarti kiamat. Namun wa aqa ummahu, taatnya kepada istri cuma kepada ibunya aqa, yaitu durhaka. Banyak contoh-contoh ketika ibunya nelpon kepada anaknya gitu ya, ibu udah habis beras, bekal buat bulan ini udah habis. Kira-kira kita gimana tuh jawabnya? Tolong dong ibu. Kita jawabnya gimana? Nah, banyak di antara laki-laki, suami-suami itu ya, yang ketika ditelepon sama ibunya diminta bantuannya, apa yang terlontar dari ucapan seorang anak itu? Nanti Bu, saya omongin dulu sama istriku. Ya Allah, itu akok ummah sebetulnya itu. Itu juga termasuk durhaka terhadap ibu. Betapa sakitnya hati seorang ibu. Saya, karena ini banyak terjadi realita di dalam kehidupan sekarang, banyak dari seperti itu. Kita ngasih kepada orang tua kadang bisa dihitung jari, atau bahkan yang lebih parah lagi setahun sekali. Betul. Ini pada diem ya, insyaallah baik setahun sekali itu ya. Idul Fitri biasanya gitu, nunggu Idul Fitri, insyaallah. Ini ya, awas hati-hati ya. Kalau bisa mah ya setiap bulan atau seminggu sekali kita ngasih. Kalau ada kalau ibu kita, ayah kita masih ada, mumpung yang masih ada, mumpung masih hidup gitu ya, kita curahkan kasih sayang kita kepada ibu dan juga ayah kita. Dan kepada para ibu-ibu nih, ya, jangan menjadi penghalang baktinya seorang anak kepada ibunya. Karena banyak juga yang halangin itu adalah istri. Seharusnya seorang istri lah yang apa? Yang ngasih tahu kepada suaminya, Mas, bulan ini kita belum ngasih ke ibu, ngasih yuk, Masya Allah. Kira-kira ibu-ibu begitu apa enggak ya? Insya Allah. Ngingetin kepada suaminya, jangan-jangan ibu telepon tuh, jangan-jangan ibu sakit, Masya Allah. Kadang boro-boro ini mah, telepon itu apa katanya? Kalau ada apa-apa telepon ya Bu, Masya Allah. Itu sama aja dengan ngedoain yang nggak baik kan gitu ya. Kalau ada apa-apa telepon saya gitu. Berarti sama aja dengan mendoakan kalau ada apa-apa, Masya Allah. Gitu ya, awas nih. Jadi ini diantara apa tanda-tanda sudah dekatnya kiamat, kalau seorang laki-laki sudah taat manut tunduk kepada istrinya dan durhaka terhadap ibunya. Wa adna sadiqahu, kemudian dia sangat dekat sekali pada siapa? Koncone gitu, kepada teman-temannya. Tapi wa aqsa abah, tetapi sangat jauh sekali dengan ayahnya. Insyaallah. Ini biasanya emang kalau sama ayah sama bapak itu pada jauh ya biasanya ya. Insyaallah. Kalau sama temen itu ya Masya Allah dekat. Nah itu diantaranya
tanda-tanda sudah dekatnya kiamat. Padahal mah ayah kita Masya Allah sudah tidak mengenal hujan, sudah tidak mengenal panas terik gitu ya. Masya Allah, kulitnya terbakar itunya. Sudah apa? Sudah hitam legam demi membela siapa? Anaknya. Tetapi setelah anaknya menjadi sukses, yang lebih dekat yaitu kepada teman-temannya, rekan kerja dan sebagainya. Tetapi kepada ayahnya sangat jauh. Aqsa ini jauh banget itu. Kalau udah ada kata Aqsa berarti sangat jauh, udah mentok jauhnya gitu. Auzubillah, ya hati-hati. Wartafa'atil aswatu fil masajid, kemudian di masjid-masjid itu saling keras-kerasan gitu, keras-kerasan itu suara. Iya, sekarang di mana-mana masjid ini suara terus. Pas dilihat yang jamaahnya 1, 2, 3, 4, 5 ya, panggilan di mana-mana Masya Allah. Tapi yang datang ya beberapa gitu, Masya Allah. Beberapa persen dari penduduk yang ada di daerah tersebut. Kira-kira di kita itu sudah berapa persen ya? Ada yang pernah nyensus apa belum nih? Kira-kira di kita yang penduduk nih Gramapuri ini ya, blok H, blok apa G ya, blok E paling ya. Itu kira-kira ada berapa orang gitu kalau disensus? Insya Allah masjid kita penuh sampai luar-luar ya sendalnya. Insya Allah mudah-mudahan masjid kita tambah berkah Bu ya. Nah, mari ngajak kanan kiri kita Bu, Pak ya, ngajak kanan kiri kita. Lumayan kalau satu orang bisa ngajak, kalau seorang bisa ngajak satu orang ya. Kalau 10 orang, kalau bisa ngajak satu orang wes satu, jadi berapa tuh? 20. Kalau 20 orang bisa ngajak tetangganya satu, berarti tuh terus bertambah gitu. Maka jangan bosan-bosan kita ngajak tetangga kita kanan kiri. Berani apa enggak ya? Berani. Kita berani apa enggak ya? Insya Allah. Rawahu At-Tirmidzi an Abi Hurairah. Nah ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. Wa minha, diantaranya lagi tanda-tanda semakin dekatnya kiamat, idza duharatil qainat wal ma'azib wa syuribatil khumur. Lagi rame. Wala anal akhiru hadhil ummah awalaha. Idza duharit qainat, di mana sudah muncul, sudah banyak balatak, cek bahasa Inggris nama, sudah banyak para penyanyi biduan itu ya, wal ma'azib, dan alat-alat musik. Nih sekarang orang-orang itu sudah pengennya itu apa, jadi artis itu ya, jadi artis, nyanyi sebagainya. Insya Allah, sehingga yang dilihat anak-anak kita setiap hari itu nyanyi-nyanyian. Makanya anak kita lebih pintar nyanyi daripada ngaji. Nyanyi mau pintar gitu. Kita juga gak pernah bisa nyanyi gitu ya. Anak kita pada pintar-pintar, pas giliran disuruh ngaji AEO kita. Ya Bu ya. Oh, anak kita gitu nggak Bu? Iya, alhamdulillah. Masya Allah, jujur banget. Gitu. Bahkan ada orang tua yang senang sekali gitu. Ketika apa? Ketika anaknya sudah bisa nari, bisa nyanyi. Pinter banget, saya punya anak udah bisa nari. Kalau ngajinya gimana Bu? Gampang ngaji mah. Tuh kan? Betul gak? Gampang kata ngaji mah. Yang penting ini dulu bisa nyanyi dulu, bisa nari. Ya Allah, banyak yang seperti
seperti itu. Kasihan anak kita dibentuk seperti itu. Karena sebenarnya seorang anak itu terlahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan semuanya terlahir dalam keadaan suci. Dalam syarahnya ayat fitratil Islam, semuanya itu beragama Islam. Awas ya, karena di zaman ruh semuanya sudah bersaksi, bala syahid, nah semuanya sudah bersaksi. Alastu birabbina bala syahid, kan gitu ya. Ketika di zaman ruh Allah bertanya kepada semua ruh. Itu Allah bertanya, apakah aku Tuhanmu? Bala syahidna, iya engkau lah Tuhan kami. Kan gitu, semuanya udah muslim. Makanya ketika kita lahir itu adalah alal fitrah, ay fitratil Islam, semuanya beragama Islam. Cuma fa'abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yunbajisanihi, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani, yang menjadikan dia Majusi. Kedua orang tuanya. Makanya nanti yang bertanggung jawab di akhir nanti bukan hanya di dunia kita bertanggung jawab kepada anak kita, tetapi nanti di akhirat pun kita akan bertanggung jawab yang lebih besar lagi. Masya Allah. Itu kata anaknya nih, gara-gara ayah dan ibu saya jadi agamanya Yahudi. Gara-gara ayah saya, gara-gara ibu saya jadi Nasrani. Gara-gara ayah saya, gara-gara ibu saya jadi Majusi. Masya Allah. Mana ayahnya? Wah, kejar lagi, Masya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang paling berat tuh ya. Yang paling berat adalah mendidik anak. Kita pandai, bisa ahli mendidik anak orang lain, tetapi ketika mendidik anak sendiri susahnya minta ampun. Betul ya? Ya, kita sudah dicoba nih ya, sama Allah kita sudah dicoba Bu ya Pak, sudah dicoba kita berapa, 1 tahun ya sekarang ya, setahun ini kita dicoba, kita mendidik anak kita sendiri. Kira-kira mudah apa sulit? Mudah apa sulit? Menyenangkan apa musingkeun? Musingkeun. Muyengkeun apa menyenangkan, Bu? Ya Allah, insyaallah gitu ya. Sebenarnya itu tamparan buat kita apa? Menghargai guru, pengajar anak-anak kita. Oh, ternyata sulit ngajarin teh. Itu Bu ya. Makanya lebih menghargai. Ya kita paling 1, 2 orang, 3 orang lah, paling banyak 4 orang. Coba kalau guru-guru di sekolah berapa orang yang diajar? Ya satu kelas 40 ya, 30, coba bayangin. Apalagi yang guru ngaji, waduh. Guru ngaji kan kebanyakan begitu ya, banyak, baru bager-bager anak nanti. Ya. Gitu. Ya Allah, yang kasihan gitu ya. Kalau pas iuran itu tiap listrik, biasa listrik ya, iuran listrik. Ini nawar lagi, biasa ibu-ibu itu. Nawar, masa 10.000, 5.000 Ustaz. Ya Allah, emang jualan kangkung ya. Beri telat bayaran nanti, ya Allah. Kasihan ya. Nah. Arifah si ustadznya gak ngaji gitu ya, kemana sih ustadz nih ya, gak ngaji gitu, padahal usahanya lagi kerja daga cukup gitu, ngandelin 5.000, Masya Allah sebulan sekali, bayangin Pak, Masya Allah gitu ya. Nah selanjutnya wasyuribatil khumur. Nah, ketika sudah banyak diminum apa, khamr Arab. Ya, lagi rame sekarang ya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita dijaga daripada minuman-minuman
keras, segala sesuatu yang memabukkan mudah-mudahan dijauhkan dari lingkungan kita. Karena ketika masuk khamr atau sesuatu yang memabukkan ke dalam diri kita, maka iman yang ada dalam diri kita keluar dalam diri kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka minuman itu menjadi apa? Biangnya kejahatan. Sebagaimana sabda Rasul, banyak sekali dalam hadis dari Rasul ya. Ketika minuman itu ternyata menjadi sumbernya malapetaka. Gitu ya, Masya Allah. Alhamdulillah kita masih dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa ya, terus berdoa, minta, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diri kita dan keluarga kita dijaga, juga lingkungan kita, juga negara kita yang tercinta ini dijaga daripada khamr, minuman keras. Kita bingung di ilegal saja gitu ya, belum dilegalkan saja udah banyak sekali, apalagi ilegal kan udah nggak kebayang, Masya Allah. Kemudian wala'ana akhiru hadihil ummah awalah, dan ketika sudah saling laknat nih, sudah melaknat, mencaci, memaki, akhiru hadihil ummah, umat yang terakhir sudah mencaci maki, melaknat umat awal gitu ya. Atau bahasa sekarang mah, kita yang hidup di akhir sudah nyaci maki orang-orang yang hidup di awal. Atau bisa diinigin lagi. Nah biasanya pemimpin yang selanjutnya itu nyaci maki yang awal biasanya. Contoh, ketika presiden kita yang pertama, pasti yang kedua, terus setelah yang kedua ini yang ketiga, terus. La'ana akhiru hadil ummah awalaha, ketika umat yang terakhir sudah melaknat umat yang awal. Itu diantaranya tanda-tanda kiamah. Uzubillah summa na'udzubillah ya. Rawahu At-Tirmidzi, juga ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa minha, juga diantara tanda-tanda semakin dekatnya kiamah, yaitu anna amamat dajjal sununun khadda'at, yaitu awal-awal mula sebelum datangnya dajjal, maka akan terjadi tahun-tahun penyesatan, tahun-tahun yang penuh tipu daya, tahun-tahun yang penuh pembodohan. Insyaallah. Ya, ini mulai-mulai. Di antara yukadzabu fiha as-sadiqu, dibohongkan atau didustakan di dalam tahun-tahun tersebut. Siapa as-sadiqu? Orang-orang jujur, orang-orang baik itu akan didustakan atau dinamai pendusta, padahal orang tersebut adalah orang jujur, orang baik. Masya Allah. Jadi ketika orang baik berkata kebaikan, maka dikatakannya, nah dia lagi ngomong bohong, dia lagi ngomong dusta. Wa yusaddaqu fiha al-kadhib, sebaliknya mereka akan membenarkan al-kadhib, pendusta. Orang yang berdusta, orang yang berbohong, orang yang menipu, bahkan dianggap apa? Jujur. Nah ini nih orang jujur katanya. Ini orang baik, ya Allah, padahal dia adalah kadhib, pendusta, pembohong, penipu gitu ya. Kira-kira ada mulai kayak yang seperti itu? Ya, sekarang udah apa? Udah kebalik, makanya ada filmnya, Dunia Terbalik. Sudah kebalik sekarang apa? Kita mau ngomong baik dikatakannya bohong. Ketika orang dusta, orang bohong dikatakan Masya Allah, sekarang sudah terbalik. Ini diantaranya min asratis sa'ah, diantara sudah dekatnya menjelang kiamah. Masya Allah. Selanjutnya lagi wa yakhawana fil amin, tuh awas,
orang yang setia, orang yang jujur, orang yang baik sudah dikhianati. Ya Allah, orang yang benar-benar jujur, benar-benar terpercaya gitu, amin itu ya. Benar-benar setia malah dikhianati, masya Allah. Yang masuk penjara kira-kira orang baik apa orang jahat sekarang? Ya, masa kita ngomongin menyuarakan kebaikan, kita menyuarakan kejujuran, malah dijeblosi, ditangkap begitu. Insya Allah sekarang seperti itu. Makanya kita jadi takut ketika kita menyuarakan kebaikan, ketika kita menyuarakan kebenaran. Masya Allah, ini sudah akhir zaman dan sudah mendekati tanda-tanda kiamat. Masya Allah. Sebaliknya wa yutamanu fil khanin, dan orang-orang apa yang pengkhianat itu yutamanu sangat dipercaya. Kebalikannya, jadi yang paling dipercaya itu adalah orang-orang yang menjadi pengkhianat. Masya Allah, na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan kita bingung bagaimana sih kita hidup selanjutnya kan gitu. Nanti nasib anak-anak kita bagaimana. Masya Allah. Makanya kita serahkan tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Perkuat akidah kita, tauhid kita, dan juga tauhid anak-anak dan istri-istri kita, keluarga kita terutama. Sebagaimana Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kamu, jagalah keluargamu daripada api neraka. Jaga, masya Allah. Wa yatakallamu fi ruwaibidah. Maka yang berbicara, tukang-tukang bicara pada tahun-tahun itu siapa? Ar-Ruwaibidah. Kila, kata para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mar-Ruwaibidah, Ar-Ruwaibidah itu apa ya Rasul? Qala, maka baginda Rasul menjawab, ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril amah. Seorang laki-laki yang hina, tidak penting, yatakallamu yang berbicara, fi amril amah tentang urusan-urusan orang umum. Padahal dia gak bisa apa-apa, gak tahu apa-apa gitu, bukan ahlinya, tetapi dia membicarakan sesuatu yang berkenaan dengan urusan halayak ramai, orang banyak, seakan-akan dia adalah ahlinya. Itu ruwaibadah, masya Allah. Terjadi sekarang ya, yang bukan ahlinya yang berkoar-koar. Betul ya, masya Allah. Rawahu Imam Ahmad wal Bazzar. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Sunan Imam Ahmad, masya Allah. Wa Bazzar, Imam Bazzar, dan Anas bin Malik dari Imam Anas bin Malik. Musnadnya di dalam Musnad Imam Ahmad. Wa minha la taqumus sa'ah hatta taral umur. Mudah-mudahan manfaatnya nambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jaga diri kita, jaga keluarga kita dari api neraka. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan demi keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Berkah anak-anak kita, mudah-mudahan jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita, permasalahan-permasalahan kita yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga Allah memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat najis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa salli Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala